Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Tepatnya hari ini 15 Oktober, hari Rabu. Sebentar lagi November dan Desember. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat pagi sahabat yang ada di YouTube ya. Ini direkam di YouTube channel Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Dan juga selamat pagi bagi teman-teman yang ada di Zoom dan di TikTok tentunya. Baik, firman Tuhan saat ini diambil dari kisah Rahel dan saya beri judul Rahel. Kasih yang menantikan kehidupan meski melalui tangisan. Wow, 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 wow. Baik, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu saat ini. Kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, Tuhan ambil alih hamba-Mu. Sebagai duta kerajaan-Mu perlengkapi, penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan hanya memberitakan kebenaran firman Allah dan firman itu yang akan mengoreksi, menutrisi, mendewasakan kami. Kami buka hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, biarlah tiap orang mendapat rema jamahan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih hamba setiap perkataan yang keluar. Itu berasal daripadamu untuk kemuliaan namamu sembunyikan di balik kuasa salibmu dan segala penghalang. Terutama keangkuhan benteng-benteng pikiran manusia dihancurkan. Hanya tunduk kepada kebenaran firman Allah. Segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Bekerjalah Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau. Ya, Rahel, kasih yang menantikan kehidupan meski melalui tangisan. Kisahnya ada di Kejadian 29 sampai 35. Saudara, ada kisah yang tak terucap di balik setiap mata yang menatap lembut namun menyimpan luka. Begitulah Rahel. Perempuan yang dicintai tapi harus menunggu dan dia berdoa di antara tahun-tahun yang sunyi, namun tetap menenun harapan di setiap helaan nafasnya. Ia mengenal kasih yang menunggu di pintu waktu, kasih yang menanti kehidupan lahir dari rahim yang lama tertutup. Tangisnya bukan sekedar air mata perempuan, tetapi ini gema doa yang menggetarkan surga. Doa yang akhirnya membuat Allah mengingat dirinya. Kejadian 30 ayat 22. Di setiap penantian, kasih Rahel bukanlah kasih yang pasrah. Ini kasih yang percaya bahwa di balik keterlambatan ada penyempurnaan kasih Tuhan. Bahwa dari tangis akan lahir kehidupan. Bukan dalam sosok Yusuf. Yusuf adalah anak Rahel, saudara, bukan karena sosok ini yang dinanti-nantikan ya saudara. Tetapi ada makna rohani yang dalam, lebih dalam dari rahim yang terluka, yaitu Allah akan menumbuhkan rencana yang mulia. Dan di akhir perjalanan, saat Rahel melahirkan Benyamin dalam kesakitan, dia menghembuskan napas terakhir, namun kasihnya tetap bicara. Dan dia menemai anak itu Ben-Oni, anak kesakitanku, tetapi Allah mengubahnya melalui Yakub menjadi Benyamin, anak tangan kanan. Jadi kalau kasih nama sama anak-anak jangan kasih yang jelek-jelek, saudara. Kasih yang baik-baik, saudara ya. Namanya baik aja belum tentu kehidupannya baik, apalagi namanya jelek gitu ya, saudara ya. Karena ada kuasa perkataan. Coba nih bayangkan. Anak kesakitanku, anak kesakitanku. Kita nggak sakit dengan mengatakan sakit, sakit, sakit jadi sakit, saudara. Makanya anak baik, anak disiplin, anak fokus, anak bawa untung. Ya walaupun kita lagi rugi, tapi kita bilang bawa untung dengan hanya memanggil anak kita. Wah, saya percaya ada kuasa perkataan. Itu juga melegakan hati. Paling tidak di telinga juga enak didengar. Untung, untung, untung. Daripada sakit, sakit, sakit ya kan? Nggak sakit juga jadi sakit, saudara ya kan? Jadi ini penting ya. Kita orang tua, apalagi ibu-ibu yang sedang mengandung, bila Anda mendengar ini, kasih nama itu yang bagus. Kasih nama itu yang membangkitkan harapan. Jangan berdasarkan keadaanmu, tapi apa yang kau imani. Mungkin kau sedang dalam kekurangan, jangan kau bilang anak kekurangan, anak kurang-kurang. Aduh, kamu on banget kalau kamu ngasih nama kayak gitu. Tambah on, saudara ya.
Kasihlah kalau kau berkekurangan, keluargamu udah miskin, bilang anak pembawa sukses, anak pembawa keberuntungan gitu. Untung, untung, untung. Walaupun keadaannya lagi ini, lama-lama untung, saudara. Karena yang kita dengar itu membangkitkan iman kita. Maka dengarkanlah yang baik, ya. Firman Tuhan, ini adalah kabar baik setiap hari, saudara. Nah, sebab di hadapan Allah, air mata perempuan bukan akhir. Wow, hati-hati ya kalau udah perempuan nangis dalam doanya, wah, surga bergetar, saudara. Ini benih kehidupan baru. Siapakah Rahel? Bagaimana kisahnya? Kasih yang menantikan kehidupan walau dalam tangisan. Dia dari tanah Harun yang berdebu berbukit di bawah langit yang menampung doa-doa para peziarah. Lahirlah seorang perempuan bernama Rahel. Dia putri bungsu Laban. Dia saudara ibu Yakub, yaitu um, Ribka, ya. Dari garis keturunan ini Rahel berdiri dalam aliran besar janji Allah kepada Abraham. Janji tentang keturunan, bangsa, dan berkat yang akan mengalir bagi dunia. Dia dibesarkan di tengah budaya patriarkal yang menempatkan perempuan bagian dari harta keluarga. Dapat dijanjikan, dinikahkan, dipertukarkan demi darah dan nama. Saudara, namun di balik sistem keras itu, Rahel tumbuh dengan kelembutan yang memikat. Parasnya indah, matanya bercahaya, dan hatinya penuh daya tarik alami. Ini yang membuat Yakub rela bekerja 7 tahun untuknya. Bahkan lebih, saudara. Kisah dari Rahel ini bergulir di antara tenda-tenda pengembala. Sumur, tempat pertemuan pertama antara Yakub dan Rahel. Cinta pandang pertama, yaitu di sumur. Saat Rahel menggiring kawanan domba, dia cantik luar dalam karena dia rajin ya. Dia menggiring kawanan domba ayahnya. Ia menciuminya sambil menangis, bukan tangis kelemahan, melainkan luapan cinta yang menemukan takdir. Namun, takdir itu ternyata bukan jalan lurus. Di malam pernikahan, dia tertipu oleh Laban dan harus menunggu 7 tahun lagi untuk benar-benar memiliki Rahel. Itulah cinta pertama Yakub, yaitu Rahel. Kasihnya diuji waktu dan Rahel pun belajar bahwa cinta sejati seringkali berjalan berdampingan dengan penantian. Wow, semakin cinta Anda, apakah sejati itu biasanya diuji dengan penantian ya. Ini pagi-pagi kita udah puitis banget ya saudara ya. Nah, saya minum dulu saudara. Jadi dalam rumah Yakub, Rahel hidup dalam bayang-bayang kakaknya Lea. Mereka penuh persaingan, saudara. Karena sebenarnya cintanya Yakub itu Rahel. Tapi ayahnya membuat sistem yang membuat. Jadi maju kena, mundur kena. Kasihan dua-duanya gitu ya, saudara. Lea kurang dicintai, tapi sangat subur. Anda pilih mana? Wanita yang Anda cintai, tapi mandul? Atau wanita yang kurang Anda cintai, tapi subur? Pilih yang mana? Pilih aja yang dicintai. Kenapa? Karena nanti yang mengubah itu Tuhan. Ya, biar makin cintanya teruji gitu ya, saudara. Sementara dirinya dicintai, si Rahel, tapi mandul. Di dunia, pada saat itu terutama, di mana nilai perempuan itu diukur dari jumlah anak. Kalau Rahel bergulat dengan rasa iri, ada juga rasa malu, ada juga rasa putus asa, saudara. Dia menangis di hadapan Tuhan dan berkata, beri aku anak, kalau tidak aku mati. Namun kasih Allah tidak tuli. Waktunya tiba ketika ia mengingat Rahel, membuka rahimnya, dan lahirlah Yusuf, anak yang kelak menjadi penyelamat bangsa. Namun, kisah Rahel tidak berhenti di puncak sukacita. Dalam perjalanan menuju Efrata, dia kembali melahirkan, dan kali ini ada penderitaan yang mengambil namanya. Ya. Tetapi Yakub menatap bayi itu dan menamai dia Benyamin, anak tangan kananku. Di sanalah Rahel mengembuskan napas terakhir di pinggir jalan menuju Bethlehem. Di situlah dikuburkan Rahel, di mana suaranya masih bergema dalam sejarah Israel. Jadi biasanya wanita-wanita mandul kadang juga pergi berziarah ke tempatnya Rahel ya saudara. Karena itu mengenang Rahel itu simbol kasih yang menantikan kehidupan di tengah
kehilangan. Dalam setiap air mata saudara, Allah sedang menulis sesuatu yang abadi, percayalah. Bahwa dari rahim yang terluka bahkan akan lahir pembawa berkat. Dari tangisan seorang ibu akan bangkit penyelamat bagi banyak bangsa. Tahu? Anak saya di sebelah. Dan disitulah Rahel di tangisi tangisan seorang ibu bangkit penyelamat bagi banyak bangsa. Sebenarnya Rahel anaknya dua-dua luar biasa. Benyamin, suku Benyamin, dua-dua menjadi raja anak-anaknya ya. Saul dari suku Benyamin ya. Tapi ya itu tergantung pribadinya ya saudara ya. Apakah dia setia dan taat? Nah, maka dia akan tetap kokoh tahtanya seperti Daud ya saudara. Ya. Jadi dia bukan hanya tokoh dalam istilah, tapi dia bayangan propetik tentang kasih Allah sendiri, kasih yang menunggu, mengasihi dan melahirkan kehidupan melalui penderitaan. Nah, seperti Rahel, Allah menanti. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis sebentar ya, saudara. Jadi, Rahel simbol dari kasih yang menaikkan kehidupan di tengah kehilangan. Dia bukan hanya tokoh dalam silsilah, tapi bayangan propetik tentang kasih Allah sendiri. Kasih yang menunggu, mengasihi, melahirkan kehidupan melalui penderitaan. Seperti Rahel, Allah menanti dengan kasih yang tak tergantikan hingga dari tangisan seorang perempuan dunia diselamatkan. Saudara, bila kita melihat dari kejadian 29 ya, dan sampai kejadian 35 ada beberapa ayat kunci, maka dikatakan di kejadian 30 ayat 22 sampai 24 ini sangat memberi kita rema, saudara. Maka Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ia mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Ia menamai anak itu Yusuf, katanya. Kiranya Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi kepadaku. Jadi dalam menamai juga dia memberi makna. Karena itu berilah nama anak Anda yang penuh makna-makna. Itu bisa kejadian, saudara. Jadi kalau kita membaca dari kejadian 29 ayat 18 sampai 30, ini topiknya tentang kasih yang menunggu dalam ketidakadilan. Jadi ada ketidakadilan tapi ada kasih yang sabar menunggu. Ini membuka kisah Rahel dan juga Yakub. Yakub bekerja 7 tahun demi Rahel dan ditipu Laban yang memberi Lea dulu. Akhirnya dia bekerja 7 tahun tambahan demi Rahel yang benar-benar dia cintai. Jadi di sini menyoroti tema penantian. Kisah mereka ini penuh lika-liku. Ada penantian, kekecewaan karena ditipu. Ini dua unsur yang menyucikan kisah cinta. Ya, penyucian dalam kisah para leluhur Israel. Jadi di sini ada makna kata kunci, kata ahapa, kasih dalam ayat 18, Yakub mencintai Rahel. Ini bukan sekedar afeksi emosional, tapi ini menunjuk pada komitmen eksistensial, kasih yang berkorban dan setia, yang melibatkan kata kerja dan waktu. Jadi kata abab, bekerja, ini menandakan pelayanan penuh dedikasi. Yakub tidak bekerja karena kewajiban, tapi karena dia punya kasih yang bersumber dari kerelaan hati. Jadi, ini punya makna teologis yang dalam. Kasih Yakub kepada Rahel, kita bisa melihat ada bayangan kasih ilahi di sini. Kasih apa? Kasih yang bersedia menanggung waktu dan penderitaan demi perjumpaan dengan seseorang yang sangat dikasihi. Demikianlah Kristus. Kristus menanggung salib karena sukacita yang disediakan baginya. Kita adalah sukacitanya bagi Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Yakub menanggung 7 tahun kerja keras, tapi dengan sukacita demi cinta yang murni. Saudara, saya mendapat insight rohani di sini. Kadang kasih yang sejati tidak diukur dari kecepatan hasil, tapi dari kesetiaan di tengah penundaan. Rahel mengajarkan kita bahwa di balik tiap penantian yang panjang, Tuhan menyiapkan kisah yang lebih besar daripada sekedar pernikahan.
Dia sedang menumbuhkan iman yang tahan uji. Bila kita melihat dari Kejadian 20, khususnya 22 sampai 24, Tuhan yang mengingat di tengah air mata. Ya, Saudara. Jadi saya menggali, mengeksegesis, maka Allah ingat akan Rahel. Wow, kata ingat, bila kita ambil dari bahasa aslinya jakar, artinya mengingat dengan tindakan. Dalam konteks Ibrani, Allah tidak sekedar mengenang, tapi dia bertindak nyata berdasarkan perjanjian dan kasih setianya. Rahel ini yang lama menanggung aib karena mandul, kini mengalami pemulihan melalui tindakan Allah. Kata pagak, melawat, memperhatikan dalam beberapa teks paralel, ini juga menunjukkan perhatian aktif yang Tuhan sentuh pada penderitaan kita manusia. Saudara, ada narasi di balik keputusasaan, di mana putus asa jadi penuh pengharapan. Allah kita bertindak, bukan karena kita sempurna. Demikian juga, bukan karena Rahel sempurna, tapi semua karena kasih karunia. Yusuf, Yosef, artinya semoga ia menambah lagi. Ya, mengandung dua lapis makna. Dua lapis makna. Syukur atas anugerah pertama. Iman yang menatap ke depan ini masih percaya akan kelimpahan kasih Tuhan. Saudara, ini memberi kita insight rohani. Tuhan kita tidak pernah melupakan air mata kita. Dia mengingat walaupun tidak langsung menjawab atau waktunya Tuhan bukannya waktu kita. Setiap air mata pasti dia ingat, bukan sekedar dalam memori tapi dalam tindakan nyata kasihnya. Doa Rahel ini menjadi simbol setiap doa perempuan yang menanti mujizat. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya memberi janji, tapi juga mengunjungi rahim kehidupan yang telah lama kering oleh kecewa. Dan kalau kita melihat dari konteks perjalanan menuju Efrata, Bethlehem, Rahel mengalami kesulitan melahirkan. Saat hidupnya nyaris berakhir, dia menamai anaknya Ben-Oni, anak kesakitanku, tapi Yakub menamakannya Benyamin, anak tangan kananku. Ini mencerminkan penderitaan eksistensial Oni, kesusahan, penderitaan, bahkan kegetiran. Dan diberi nama baru Binyamin, menandakan kekuatan, kehormatan, anak tangan kanan, simbol kuasa, keintiman, kedudukan terhormat. Makanya raja pertama itu dari suku Benyamin, yaitu Saul, ya saudara. Esther dari suku Benyamin, penyelamat, ya Mesias. Jadi ada makna teologis. Transformasi nama ini menyimbolkan penebusan di tengah kematian. Dari kesakitan, lahir kemuliaan. Dari kehilangan, lahir pengharapan baru. Rahel mati, tapi benih yang lahir dari rahimnya ini menjadi bagian dari rencana keselamatan. Dari garis keturunan Benyamin kelak, lahir Saulus dari Tarsus. Ya, jadi banyak dari suku Benyamin orang-orang yang dipakai luar biasa, saudara. Paulus dari Benyamin, Saul dari Benyamin, Esther dari Benyamin, ya saudara. Ini yang menjadi Rasul Paulus yang membawa Injil bagi bangsa-bangsa. Jadi kasih sejati terkadang harus melahirkan sesuatu yang kekal melalui penderitaan fana. Rahel meninggal, namun kasih dan imannya melahirkan generasi yang membawa terang bagi dunia. Air matanya menjadi benih kerajaan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tangisan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi kisah Rahel ini kisah kasih yang menunggu dengan air mata, namun percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia mengajarkan kita tiga kebenaran. Kasih sejati itu diuji oleh waktu, bahkan ketidakadilan. Tuhan mengingat di tengah keheningan doa kita dan kehidupan lahir bahkan dari rahim yang terluka. Saudara, Rahel simbol kasih ilahi yang menanti kehidupan melalui tangisan kasih yang menyembuhkan, melahirkan dan menebus. Dan di setiap perempuan yang berdoa, di tengah sunyi ada gema suara Rahel yang berkata lembut, Tuhan masih mengingatmu. Waktunya akan melawat rahimmu dan air mata kehidupan akan lahir kembali. Jadi Rahel ini ada inti spiritualitas dari kisah Rahel. Ini potret kasih yang menanti di tengah luka.
iman yang bertahan di antara ketidakadilan, dan harapan yang hidup di bawah langit yang tampak tertutup. Saudara, Rahel mewakili tiap perempuan yang merasa dilupakan, pernah merasa dilupakan. Demikianlah Rahel, tapi tetap mencintai, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan masih menulis kisah di balik keheningan. Rahel tidak sempurna. Dia pernah cemburu, ya, lemah, menuntut, tapi dari kelemahan itu Allah menampakkan kesetiaannya. Kasihnya tidak berhenti pada rahim yang tertutup. Dia membuka bukan hanya kandungan, tapi juga hati yang terluka dan mengubah air mata jadi saluran kehidupan. Ada pesan teologis di sini. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang mengingat dan melawat umatnya. Saudara, kalau kita mengambil bahasa Ibraninya, mengingat jakar. Ini artinya Allah tidak pernah lalai terhadap doa tiap orang. Dia mengingat bukan karena dia lupa, tapi karena kasih karunia-Nya telah tiba. Jadi tiap orang punya waktunya, saudara. Rahel mengajarkan bahwa doa yang terus dipanjatkan dengan air mata tidak pernah sia-sia. Hanya menunggu waktu Allah untuk berbuah. Kasih Allah melampaui sistem dunia yang tidak adil. Di tengah budaya patriarkal yang mengukur nilai perempuan hanya dari sisi kesuburannya, Allah justru sedang menegakkan kasih kepada setiap orang yang tertolak. Dia memperhatikan Rahel yang mandul. Dia juga memperhatikan Hana, Sarah, Elizabeth, semuanya rata-rata mandul, wanita-wanita signifikan ini. Karena Allah mau menunjukkan pada kita manusia kasihnya tidak berpihak. eh, Kasihnya itu bukan kasih yang membedakan dan cenderung berpihak pada yang lemah dan mengangkat seseorang dari debu dan memberi tempat di tangan kanannya. Mazmur 113 ayat 7 sampai 9. Kemudian yang ketiga, dari kesakitan lahir kehidupan dan penebusan, Saudara. Rahel mati dalam melahirkan, tetapi dari rahimnya lahir garis keturunan yang menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Air mata Rahel menubuatkan pola kasih penebusan, hidup keluar dari kematian. Seperti Rahel melahirkan dengan tangisan, demikian pula Yesus menebus dengan darah dan penderitaan. Keduanya mengandung kasih yang memberi hidup bagi orang lain. Jadi di sini dari kisah Rahel kita tahu bahwa Allah kita Allah yang setia, El Neaman. Dia tidak meninggalkan janjinya bahkan saat kita sudah merasa dilupakan, diabaikan. Allah tetap ingat. Allah kita El Roy yang pernah diberi nama oleh Hagar. Ya, dari kisah Rahel juga kita tahu Allah kita El Roy, Allah yang melihat, memperhatikan air mata tersembunyi dan menanggapi doa yang diucapkan dalam diam. Saudara, doa dalam diam itu nggak bisa ngomong lagi, gitu ya, saudara. Itu sangat diperhatikan Tuhan. Kemudian Allah yang menghidupkan, El Chai, dia mengubah rahim yang mati menjadi sumber kehidupan. Ini menegaskan bahwa kuasanya tidak terikat oleh batas manusia. Kemudian Allah kita juga Allah yang menebus, Goel. Dia mengubah kesakitan kita jadi berkat, saudara. Kematian jadi pintu bagi kehidupan baru. Saudara, ini seperti Rahel, bayangan profetik Kristus. Kasihnya melahirkan kehidupan melalui penderitaan. Kristus menanggung kesakitan untuk melahirkan umat baru bagi Allah. Rahel menangis di Ramah. Demikian pula Maria menangis di Golgota. Dan Allah menjawab tangisan kedua perempuan ini dengan kehidupan. Tahanlah suaramu dari menangis, sebab akan ada upah bagi pekerjaanmu. Anak-anakmu akan kembali dari negeri musuh. Yeremia 31 ayat 16. Ayat ini digenapi saat Kristus datang. Dialah jawaban bagi tangisan Rahel, penghibur sejati dari setiap perempuan yang kehilangan. Kisah Rahel ini menggemakan Injil bahwa kasih sejati adalah kasih yang memberi hidup bahkan saat kita meneteskan darah. Dari air mata Rahel lahir Yusuf dan Benyamin. Dari air mata Yesus lahir gereja dan keselamatan dunia. Saudara, kasih Rahel adalah cermin kasih Allah juga. Kasih yang tetap menunggu meski harus menangis. Kasih yang berani melahirkan meski harus kehilangan diri. Dia mengajarkan dalam tiap tangisan perempuan yang percaya ada doa yang akan dijawab Allah pada waktunya. Kasih sejati tidak selalu bersorak di puncak kemenangan, tapi dia berlutut di tanah, menangis dan tetap mencintai.
Tiga pesan dari sini, dari kisah Rahel. Pertama, Allah mengingat doa yang diucapkan dalam air mata. Kejadian 30 ayat 22. Allah ingat akan Rahel. Zakar mengingat. Ini bukan sekedar memori emosional, ini tindakan kasih setia, Hesed, Allah yang menepati janjinya. Rahel yang lama mandul jadi lambang manusia yang menunggu dalam kesunyian iman. Namun tidak dilupakan oleh Tuhan. Ketika waktunya tiba, Allah menjawab dengan kehidupan. Yusuf lahir sebagai tanda bahwa kasih setianya tetap bekerja, bahkan di balik rahim yang seolah tertutup. Banyak perempuan hari ini juga menunggu bukan hanya anak, tapi juga pemulihan, keadilan, penggenapan janji. Dan kisah Rahel mengajarkan kita, jangan biarkan keheningan membuatmu ragu. Tuhan tidak pernah lupa air mata yang jatuh di ruang doamu. Dan ini adalah benih yang sedang ditanam di ladang waktunya Tuhan. Dan saat musim tiba, dia akan berbuah dalam bentuk yang paling indah, bukan sekedar jawaban, tapi penebusan. Air mata yang jatuh di hadapan Tuhan itu bukan sisa emosi, tetapi benih janji. Tuhan tidak sekedar mengingatmu, dia sedang menyiapkan waktu terbaik untuk melawatmu. Dari rahim yang tertutup, Allah menumbuhkan rencana yang terbuka. Saat Rahel melahirkan Yusuf, dia berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Asap berarti menghapus atau mengangkat. Ini tindakan ilahi yang memulihkan martabat manusia yang tertindas oleh sistem sosial. Allah menunjukkan bahwa kehormatan sejati tidak bergantung pada pandangan manusia, tapi karyanya yang membebaskan. Saudara, di dunia yang sering menilai perempuan dari pencapaian, status, atau penampilan, Tuhan mengingatkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada buah kehidupan rohani yang dihasilkan oleh iman dan kasih. Rahim yang tertutup dalam arti rohani, doa yang belum terjawab, pelayanan yang terasa mandek, atau mimpi yang mati, ini bukanlah akhir. Ini adalah inkubasi ilahi bagi sesuatu yang sedang Allah bentuk di kedalaman jiwa. Rahim yang tertutup ini bukan penolakan, tapi ruang rahasia di mana Allah sedang menulis mujizatnya dan di balik sunyi, dia sedang menumbuhkan sesuatu yang akan hidup untuk kemuliaannya. Dari Kejadian 35 ayat 18, Rahel menamai anaknya Ben-Oni awalnya dan diubah jadi Benyamin, anak tangan kananku. Ini menunjukkan transformasi teologis yang luar biasa. Percayalah, Allah juga akan mengubah tiap kesakitanmu menjadi kekuatan, tiap penderitaanmu menjadi kemuliaan. Secara prophetik ini karya Kristus yang melalui penderitaan, Kristus melahirkan kehidupan baru bagi kita. Mungkin Rahel meninggal ketika dia melahirkan, tapi lahirlah Benyamin. Kristus pun mati menebus kita. Ini gambaran kasih yang memberi. Memberi itu harus lewat dalam pengorbanan kadang. Ada saatnya saudara kita harus melahirkan sesuatu di tengah kesakitan. Peter Paul makan visi pelayanan, karya atau pemulihan keluarga. Rahel ini mengajarkan kasih sejati tidak berhenti karena luka, justru di tempat tangisan. Tuhan sedang menulis bab baru dari kehidupan. Setiap penderitaan yang dijalani dalam kasih akan melahirkan sesuatu yang bernilai kekal. Kasih sejati itu bukan yang menunggu dengan air mata, tetapi yang berani melahirkan kehidupan di tengah luka. Karena dari rahim yang berdarah Allah menumbuhkan kemuliaannya. Saudara, tiga pesan di sini menjahit seluruh perjalanan Rahel menjadi karya indah Allah. Allah mengingat, Allah melawat, Allah menumbuhkan kehidupan di tempat tertutup. Allah mengubah tangisan jadi kemuliaan. Rahel ini bukan hanya narasi, tapi nubuatan tentang kasih Allah, kasih yang menunggu, kasih yang menumbuhkan dan menebus. Dan setiap perempuan yang meneteskan air mata dalam penantian ini dapat berpegang pada satu janji, Allah mengingat, Tuhan membuka, dan Tuhan melahirkan kehidupan baru dari rahim kasih. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikannya? Saudara, dalam keluarga, belajarlah menanti dengan iman bukan dengan iri. Rahel hidup dalam rumah tangga kompleks, dicintai tapi mandul, harus berbagi kasih. Dia berharga tapi merasa kalah dari kakaknya.
Dan dia belajar bahwa cinta sejati tidak dapat dimenangkan dengan persaingan. Saya ulang, cinta sejati tidak bisa dimenangkan lewat persaingan, tetapi penyerahan diri kepada Allah. Saat kau berserah pada Allah, nggak usah lagi cari-cari saingan bersaing-saing. Maka cinta sejati akan lahir. Perempuan masa kini, semua kita sering menghadapi situasi yang mirip, ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin dicintai. Tapi Rahel mengajarkan kita, kasih sejati tidak lahir dari ambisi, tapi dari iman yang tenang. Kasih sejati bukan dari ambisi, tapi dari iman yang tenang. Saudara, kadang Tuhan menunda sesuatu, bukan karena Tuhan menolak doa kita, menolak kita, tapi karena Tuhan ingin menumbuhkan kedewasaan lebih dulu dalam cara kita mengasihi, dan kita belajar menanti dengan iman, bukan dengan iri. Saudara, perlu transformasi, rawat relasi dengan kasih yang sabar, bukan yang menuntut. Jangan biarkan kekurangan dalam keluarga menjadi sumber pahit hati, tetapi ubahlah menjadi altar doa. Saat cinta manusia mengecewakan, berpegang pada kasih Allah yang tidak berubah. Kasih yang dewasa tidak berteriak untuk dimengerti, tapi dimampukan untuk tetap mengasihi. Dalam karir kita, dalam panggilan profesional kita, tetaplah setia di masa penantian. Tetaplah setia di masa penantian. Yakub bekerja 2 kali 7 tahun demi Rahel, 14 tahun. Dan penantiannya tidak sia-sia, ada ruang pemurnian karakter. Begitu pula dalam dunia profesional, dunia kerja. Tuhan sering melatih kita melalui waktu dan proses. Waktu dan proses ini nggak pernah bohong, saudara. Jadi bagi perempuan, siapapun Anda yang mengejar panggilan dan karir Anda, kisah Rahel mengingatkan kita jangan terburu-buru ingin berhasil. Tidak ada yang instan, ya. Pasti itu semua butuh proses. Kalaupun nanti pada dasarnya instan, tapi karena pondasinya udah kuat, barulah terjadi instan-instan itu, saudara. Terobosan itu, saudara ya. Bagi kita, kita jangan terburu-buru ingin cepat berhasil. Biarkan kasih dan integritas kita tumbuh seiring waktu. Kesetiaan pada hal kecil, ini dasar untuk dipercaya pada hal besar. Jadi penantian dalam pekerjaan atau panggilan ini bukan tanda diamnya Tuhan. Tapi ini kelas pelatihan iman yang mendewasakan. Tuhan sedang membentuk Yusuf-Yusuf rohani, hasil dari kesetiaan di balik layar. Jadi kerjakan tugas dengan sukacita, bukan sekedar ambisi. Jadikan ruang kerja tempat penyembahan, bukan tekanan. Percayalah, saat waktunya tiba, Tuhan akan mengingat seperti Dia mengingat Rahel. Jadi saat dunia lupa memberi panggung, teruslah bekerja dengan kasih. Karena Allah tidak pernah lupa mengingat pelayan yang setia. Dan dalam pelayanan dan pertumbuhan rohani, melahirkan kehidupan dari luka. Rahel mati, saudara, saat melahirkan, tapi rahimnya yang berdarah itu lahirlah kehidupan. Dia menjadi gambaran rohani bahwa setiap pelayanan sejati lahir dari kasih yang mau berkorban. Pelayanan, tidak semua prosesnya indah, pasti lebih banyak nggak indahnya membentuk pondasi dulu. Ada kecewa, ada penolakan, ada kehilangan, tapi percayalah justru disitulah Tuhan sedang melatih kita untuk melahirkan dengan kasih, bukan ambisi. Dengan kasih, bukan ambisi. Saudara, kadang Tuhan tidak meminta kita sempurna, tetapi kemauan kita tetap bersedia walau lelah, menangis, karena tempat di mana kita menyerahkan diri sepenuhnya, percayalah, di situ kehidupan baru akan lahir. Tempat di mana kita menyerahkan diri sepenuhnya, di situ kehidupan baru lahir. Jangan takut melayani meski hati pernah terluka. Biarkan Tuhan menjadikan luka sumber penghidupan bagi orang lain. Rawat kedalaman relasi dengan Tuhan lebih daripada keramaian pelayanan. Jadikan setiap air mata doa sebagai pupuk bagi pertumbuhan rohani. Saudara, pelayanan sejati bukan tentang seberapa banyak kita berbuat, tapi seberapa dalam kita mengasihi. Meski harus melahirkan sambil menangis. Rahel mengajar kita bahwa kasih sejati selalu berbuah. Kasih sejati selalu berbuah. Walau harus melewati berbagai musim air mata. Baik dalam keluarga, karir, pelayanan, Tuhan tetap mengingat kita.
masih mengingat kita. Dan dia ingin membentuk kita, melahirkan karyanya yang luar biasa melalui hidup kita. Hidup setiap orang yang percaya di tengah proses. Kasih yang menanti, kasih yang setia, kasih yang melahirkan, inilah tiga jejak yang akan diingat surga. Jadi kalau kita melihat teladannya, teladan di tengah penantian. Ini teladan dari Rahel. Setia di tengah penantian. Banyak yang baik tapi yang setia jarang, Saudara. Kalau setia pasti baik. Jadi inilah Rahel. Dia punya kesetiaan di tengah penantian. Kejadian 29 ayat 20. Demikianlah Yakub bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Rahel ini simbol kasih yang dinanti dan penantian yang tetap suci. Dia tidak memaksakan kehendak, tapi menunggu dalam arus waktu yang ditentukan Allah. Jadi Tuhan memurnikan kasih melalui waktu. Dalam dunia yang serba cepat, perempuan masa kini dipanggil belajar bahwa penantian tidak selalu berarti penundaan, tetapi pemurnian. Penantian kita belajar bahwa penantian tidak selalu berarti penundaan, tetapi pemurnian. Jadi ada teladan kejujuran hati di hadapan Allah. Jadi kita lihat Kejadian 31, Rahel melihat bahwa ia tidak memberi anak kepada Yakub, ia iri hati kepada kakaknya. Rahel tidak menyembunyikan kelemahannya, dia mengakui rasa iri, tangis, dan kekosongan rahimnya di hadapan Allah. Kejujuran di hadapan Tuhan ini akan membuka jalan bagi pemulihan. Tuhan tidak mencari perempuan yang sempurna, tetapi yang jujur, membiarkan kasihnya menembus kedalaman luka. Jadi ada teladan iman yang menantikan kehidupan. Kejadian 30:22, maka Allah ingat kepada Rahel. Allah mendengarkan dia dan membuka kandungannya. Demi tahun-tahun panjang menanti, Allah mengingat Rahel. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi tepat pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Percayalah saudara, asal Anda tetap ada dalam bagian Anda. Allah tidak pernah melupakan doa yang lahir dari tangisan. Jadi saat sekalipun semua tampak sunyi, tetaplah percaya Tuhan bekerja di balik layar, bekerja diam-diam di balik penantian kita. Yang keempat, dari Rahel kita belajar teladan ketekunan dalam kasih dan doa. Ketekunan dalam kasih dan doa. Kejadian 30 ayat 23. Allah telah menghapus aibku. Rahel berdoa di tengah rasa malu, lelah batin, dan ketekunannya melahirkan Yusuf yang dipakai jadi penyelamat. Yusuf lambang pemeliharaan dan masa depan Israel. Doa yang terus naik akan melahirkan kehidupan baru. Doa yang terus naik akan melahirkan kehidupan baru. Jangan berhenti berdoa di titik terendahmu sekalipun, karena Tuhan sedang mengandung mujizat dari doamu itu. Ya. Yang kelima, kita belajar teladan keteguhan cinta di tengah konflik relasi. Teladan keteguhan cinta di tengah konflik relasi antara dia dan kakaknya saling bersaing, saudara. Demi cinta Yakub, gak enak, saudara. Gak enak bersaing begini. Kejadian 31 ayat 14 sampai 16, Rahel, Lea, dan Lea ini pernah bersaing, tapi Rahel tetap berjalan dalam cinta yang dewasa mendukung suaminya keluar dari penindasan Laban. Kasih sejati tidak didasarkan posisi, tapi pengorbanan. Di tengah kompetisi antar perempuan, jadilah seperti Rahel, perempuan yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Dari Rahel juga kita belajar teladan pengorbanan di tengah panggilan hidup. Pengorbanan di tengah panggilan hidup. Kejadian 35 ayat 18. Saat nyawanya hampir habis, sebab ia mati diberikannya nama Ben-Oni. Walaupun begitu, ini ada makna. Dia menyerahkan hidup demi proses kelahiran. Ini simbol kasih yang rela berkorban, menanggung penderitaan demi kehidupan yang baru. Kasih sejati selalu berujung pada pengorbanan. Ya, kadang Tuhan memanggil perempuan bukan hanya untuk melahirkan secara jasmani, tapi untuk melahirkan generasi iman, bahkan melalui air mata. Yang ketujuh, kita belajar dari Rahel, teladan kasih yang tetap hidup setelah kematian. Teladan kasih yang tetap hidup setelah kematian. Yeremia
31 ayat 15 sampai 17. Ini menggemakan kembali tangisan Rahel. Seorang ibu bagi anak-anaknya. Rahel jadi lambang kasih yang menembus generasi. Kasih yang menangis tapi tetap percaya pada pemulihan Allah. Kasih sejati tidak berhenti di kubur. Dia bergema, menjadi gema yang membangkitkan harapan. Karena itu mari kita seperti Rahel. Kasih kita meninggalkan warisan rohani yang tetap bicara pada anak cucu kita. Bahkan saat kita pun tiada. Saudara, Rahel mengajarkan kita bahwa air mata bukan akhir cerita. Air mata bukan akhir cerita. Tapi ini tinta yang Tuhan pakai untuk menulis kisah kebangkitan kehidupan. Ini tinta yang Tuhan pakai untuk menulis kisah kebangkitan kehidupan. Kasih karunia Allah tetap bekerja di tengah hati yang lelah dan rapuh. Saudara, kita tadi sudah belajar banyak. Ada kerapuhan dari Rahel. Iri hati mengaburkan pandangan iman. Saudara, jangan punya iri hati sama orang. Itu membuat kabur semua pandangan iman kita. Pendeta saling menjatuhkan pendeta karena iri hati. Dokter menjatuhkan dokter karena iri hati. Cari duit ya saudara. Tapi sebenarnya kalau Anda paham, di mana ada iri hati, di situ ada pemberontakan. Iri hati tidak pernah mendatangkan kebaikan. Bahkan seorang pendeta kalau dia sudah terjerat dosa iri hati, dia bisa lebih tega dari preman, saudara ya. Saya sudah melihat situasinya. Tapi biarlah kita dimurnikan di sini. Jadi Kejadian 30 ayat 1. Rahel melihat bahwa dia tidak memberi anak kepada Yakub, dia iri. Dia iri pada kakaknya. Rahel merasa kalah dibanding Leah, yang lebih dulu banyak melahirkan anak banyak. Iri itu akan membuat kita banyak menuntut. Iri akan membuat kita memandang hidup sebagai perlombaan, bukan kasih karunia. Ini bahaya rohani. Kalau ada iri hati, ini yang curi sukacita. Kalau sukacita sudah hilang, maka pertahanan kita hilang. Ini menutup mata. Ada anugerah yang sudah diberikan Tuhan. Ini juga akan membuat doa kita jadi tuntutan, 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 bukan penyembahan. Kasih karunia itu menebus. Allah tidak menolak Rahel, tetapi mengingatnya. Kejadian 30 ayat 22. Ini menjawab bahwa bukan karena kesempurnaan Rahel diingat. Ingat, kita diingat Tuhan bukan karena kita sempurna, banyak puasanya, nggak pernah bolong-bolong doanya. Bukan. Kita diingat Tuhan semata-mata karena kasih karunia yang besar pada tiap orang. Dan dia selalu berpihak pada yang lemah, yang tertindas, yang terabaikan. Bukan karena yang terabaikan ini sempurna, bukan. Semua karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Saudara, kasih karunia menebus. Allah tidak menolak Rahel, tapi mengingatnya. Ini menjawab bukan karena kesempurnaan Rahel, tapi karena belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak membandingkan kasihnya. Jadi berhentilah membanding-bandingkan diri, membanding-bandingkan berkat Tuhan. Iri hati itu hanya memudarkan iman. Sayang kalau imannya udah tumbuh, lu biarin ada iri hati. Karena itu memudarkan rasa syukur. Ini yang akan menyalakan. Padahal ada mujizat dalam bersyukur. Syukur itu yang menyalakan kembali terang pengharapan. Tapi kalau kamu iri hati, maka rasa syukur akan pergi. Ya, karena iman pun memudar. Dan yang kedua, kerapuhan dari Rahel yang jadi peringatan bagi kita. Dia ingin mengontrol, menggantikan penyerahan pada Tuhan. Ayatnya, Kejadian 30 ayat 3 sampai 4. Inilah hambaku Bilha. Dia yang kasih suaminya jadi poligami karena nggak sabar. Hampiri dia supaya dia melahirkan anak di pangkuanku. Dia mau coba ngontrol semuanya. Saat doa belum dijawab. Jangan ambil kendali sendiri. Serahkan pada Tuhan. Seperti Rahel. Saat dia menyerahkan pada Yakub, barulah keputusan yang lahir itu besar dari keputusasaannya. Dan jangan ambil keputusan bukan petunjuk Tuhan. Bahaya rohani saat kita punya keinginan mengontrol. Ini terekspresi dari ketidakpercayaan. Saat kita memaksakan, Sarah juga ingin mengontrol dan lihat apa yang terjadi pada Sarah. Ya. Jadi waktu kita sendiri kita bisa kehilangan damai sejahtera. Kasih karunia yang menebus meski Rahel mencoba membantu Allah. Kasih Tuhan tetap menuntutnya. Pada momen di mana ia belajar bahwa hanya Tuhan yang mampu membuka rahim. Tuhan tidak perlu rencana cadangan kita. Dia hanya
memerlukan hati kita yang mau percaya, hati kita yang mau percaya. Saat kita berhenti mengatur Tuhan dan mencoba mengendalikan atau mengontrol, barulah Tuhan akan memberi kita ruang agar mujizatnya bekerja. Dan dari Rahel kita harus berjaga-jaga. Ada ketegaran diri yang menutupi luka batin. Kuncinya di Kejadian 31 ayat 34 sampai 35. Rahel menyembunyikan berhala rumah tangga Laban dan berkata, "Aku tidak dapat berdiri di hadapanmu sebab aku sedang datang bulan." Rahel tampak tegar, cerdik, tapi di balik itu ada tersimpan kebutuhan untuk merasa aman, diterima, dikasihi. Dia berpegang pada simbol dunia lama, yaitu berhala ayahnya. Jadi dia kurang intim berarti sama Allah Israel. Sehingga dia menyimpan berhala ayahnya. Seolah dia masih perlu pegangan lain selain Allah Yahweh yang besar. Ini bahaya rohani. Ketegaran tanpa penyembuhan akan membuat kita hidup dalam kepalsuan, bukan keutuhan. Dalam kepalsuan, bukan keutuhan. Kasih karunia yang menebus. Saat Rahel masih membawa sisa masa lalunya, Allah tetap menjadikannya bagian dari rencana keselamatan melalui anaknya Yusuf, alat pemelihara Israel. Tuhan tidak menolak perempuan yang masih menyembunyikan luka. Siapa sih kita dalam hidup ini nggak pernah terluka? Mungkin hampir semua kita terluka. Tapi kabar baiknya Tuhan menjemput untuk disembuhkan. Dia ingin menyembuhkan tiap luka kita dan menjadikan kita saksi-saksi kasih karunia-Nya. Kadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan pegangan agar kita akhirnya bersandar penuh di tangan Tuhan. Saudara Rahel bukan sosok sempurna, tapi dari rahimnya lahir Yusuf. Ini Yusuf apa? Simbol pemeliharaan Allah bagi generasi. Karena dia yang menyelamatkan dari kelaparan di dunia dan melalui air mata, kesalahan, kelemahan. Percayalah, kasih karunia Allah justru akan bicara lebih keras bahwa Tuhan tidak mencari perempuan tanpa celah, tapi yang dia cari hati yang rela disembuhkan dan dibentuk ulang oleh kasihnya. Dari Kejadian 29 ayat 35, kasih yang menantikan kehidupan, meski melalui tangisan ada rema pribadi yang saya dapatkan, saudara. Dan saya yakin ini juga untuk Anda. Maka Allah ingat kepada Rahel. Allah mendengarkan dia dan membuka kandungannya. Kejadian 30 ayat 22. Tuhan berbisik di kedalaman jiwaku. Aku tidak pernah lupa pada air mata yang kau taburkan di tanah pelayananmu. Aku mengingat engkau seperti aku mengingat Rahel. Aku melihat penantianmu bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai tempat aku menanam benih kehidupan baru. Saudara, Tuhan sedang membuka rahim rohani. Musim kemandulan yang panjang akan berakhir. Bukan tentang keturunan ini, saudara. Rahim yang saya maksud. Tapi lahirnya buah-buah pelayanan. Ada murid, ada tulisan, ada generasi yang akan dilahirkan dari kasih dan kesetiaan. Engkau telah mengandung janji bukan dengan kekuatan daging, tapi dengan air mata yang suci. Waktu melahirkan akan sudah dekat, jangan takut akan rasa sakitnya sebab ada ruang di kelahiran panggilanmu. Engkau telah mengandung janji bukan dengan kekuatan daging, dengan air mata yang suci. Waktu melahirkan telah dekat, jangan takut akan rasa sakitnya. Sebab Tuhan ada di ruang kelahiran panggilanmu. Kita adalah Rahel di zaman kita ini, yang diingat, yang dipulihkan, dan yang akan melahirkan banyak jiwa bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini musim penantian akan berubah menjadi musim pelahiran. Kasih yang diproses akan menjadi pelayanan yang menghidupkan. Dari air mata ke misi. Mari kita berdoa ya Tuhan, terima kasih. Kau yang mengingat Rahel dan membuka rahimnya. Kau juga yang akan membuka rahim kami semua, rahim rohani kami. Jadikan setiap air mata kami benih kehidupan. Jadikan setiap luka kami mesbah kasih. Biarlah dari rahim pelayanan kami lahir generasi Yusuf. Anak-anak yang memelihara banyak jiwa di masa kelaparan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Anda bisa mendengarkan rekamannya di YouTube Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati yang ada di YouTube. Bye.